Ayo, what's up guys, balik lagi dengan saya Dan Hari. Dan kali ini saya bakal mereview iPhone 13 Pro Max. HP ini merupakan keluaran dari tahun 2021. Itu berarti HP-nya udah berusia hampir 2 tahun. Dan ini merupakan daily driver saya pakai sehari-hari. Dan di tahun ini 2023 sampai 2024 apakah masih worth it? Mari kita ulas sama-sama. Yang pertama, bagian desain HP ini sekarang mengkotak, mengikuti tren zaman sekarang. Nggak mengikuti sih, sebenarnya Apple ini kembali ke masa lalu di seri iPhone 4, iPhone 5 itu mengkotak. Jadi desain ini lebih futuristis dan lebih tegas. Bagian belakang HP ini ada 3 kamera. Ini kameranya benar-benar gede banget teman-teman. Dan semua kameranya ini berfungsi, tidak cuma gimmick yang seperti ya merek sebelah kalian tahu. Ini ada kamera utama, ada kamera ultra wide, dan ada kamera zoom. Di bawah kamera ini ada lidar sensor, serta bagian atas kamera ini ada flash yang lumayan gede juga. Di bawah kamera ini ada 1 mikrofon. Di bagian tengah ini ada logo iPhone. Sekarang sudah tidak ada tulisan iPhone gitu, ini benar-benar logo Apple Crowak gitu. Untuk bagian samping kanan ini cuma ada tombol power sama ada antena. Garis antenanya ini ada 2. Bagian atas ini ada antena 1. Bagian bawah ini ada speaker, bagian kanan, yang bagian kiri ini mikrofon. Jadi kalau ada orang yang pakai Apple dan bilangnya speaker bagian bawah itu dua-duanya hidup, itu hoax guys. Speakernya cuma hidup bagian kiri. Samping mikrofon ini ada garis antenanya. Kita ada 2 skrup ini buat segel. Bagian samping kiri ini ada slot SIM. Slot SIM-nya rata-rata single SIM. Ada yang dual SIM itu region ZAA atau Hong Kong. Atasnya SIM tray ini ada tombol volume down, volume up, serta ada tombol buat silent serta getarnya. Dan kiri ini juga ada 2 garis antena. Untuk bagian depan ini HP-nya sudah mengusung layar yang OLED, yaitu bikinan Samsung, ada juga bikinan BOE. Tapi ada isunya kalau layar HP ini itu banyak yang kena green screen teman-teman. Bahkan saya sendiri juga kena. HP 13 Pro Max saya satunya itu kena widescreen. Tapi alhamdulillah bisa di cover garansi oleh Apple-nya langsung, meskipun HP-nya sudah off garansi. Kita kembali ke desain. Bagian depan ini ada poni. Poninya sekarang sudah diperkecil. Di dalam poni ini ada kamera dan serta ada sensor-sensor. Ada sensor Face ID juga. Atasnya poni ini ada speaker. Jadi speakernya iPhone itu ada di atas sama di bawah. Untuk bagian desain ini saya tidak komplain karena Apple itu mempunyai ciri khas yang sangat cakep. Bahkan ada HP-HP lain itu mengikuti desainnya Apple. Untuk kualitas layar, iPhone 13 Pro Max ini menggunakan Super Retina XDR OLED display dengan refresh rate 120 Hz. Ini merupakan layar pertama Apple yang menggunakan 120 Hz di iPhone. Makanya banyak isu yang kena layarnya green screen atau widescreen. Itu rata-rata menyebabkan karena tidak bisa mengimbangi performa 120 Hz-nya. Karena kan kalau layar normal itu kan rata-rata 60 Hz. Kalau di HP ini 120 Hz. Jadi layarnya lebih smooth dan lebih cepat. Untuk dipakai siang hari ini saya tidak komplain sama sekali karena layarnya benar-benar tajam dan cerah banget. Apalagi kalau kita pakai di background yang hitam, itu layarnya benar-benar pekat dan kayak mati gitu teman-teman. Untuk kualitas ini sudah jernih banget, di atas rata-rata HP kebanyakan lah. Jadi kalau untuk urusan layar saya tidak komplain. Saya komplain cuma kenapa kok HP mahal-mahal kena green screen dan widescreen. Untuk prosesor, HP ini menggunakan Apple A15 Bionic. Itu prosesor bikinan Apple sendiri. Yang pasti prosesor ini itu udah ngebut, udah kencang, skor Android juga udah banyak. Dipakai main apapun itu lancar. Mau main game yang berat, mau main game Mobile Legends, Genshin Impact, PUBG Mobile, atau apapun itu dilipas habis oleh HP ini teman-teman. Apalagi kalau kalian cuma dipakai multitasking seperti sosmed atau buka-buka aplikasi, itu lancar banget. HP ini sudah menggunakan RAM 6GB. Ingat, RAM di iPhone itu beda ya sama di Android, karena iPhone kan sudah mengoptimalkan softwarenya. Jadi ini lebih stabil dan lebih smooth. Dengan performa mantap, apakah baterainya juga awet? Dan untungnya seri 13 Pro Max ini baterainya itu awet banget teman-teman. Saya pakai untuk kegiatan sehari-hari rata-rata ngecas cuma 1 kali, yaitu pagi. Biasanya malam itu baru lowbat. Itu pun lowbatnya masih ada, biasanya sekitar 20% atau 25%. Kenapa bisa awet? Karena HP ini sudah menggunakan baterai sebesar 4352 mAh. Itu lumayan besar, meskipun merek lain sudah mencapai 5000 lebih. Tapi karena Apple ini menggunakan ekosistemnya sendiri, jadi bisa memaksimalkan performa yang ngebut tapi konsumsi dayanya lebih irit.
Untungnya dengan baterai yang besar, HP ini sudah menggunakan teknologi fast charging. Meskipun di dalam box cuma ada kabel lightning aja, jadi kalian harus beli adapter sendiri. Bentar. Jadi di boxnya cuma ada gini teman-teman, ini kabel lightning bawaan dari HP-nya langsung. Jadi kalian kalau mau ngecas, kalian harus beli adapter sendiri. Usahakan kalau beli adapter itu pakai yang ori ya, jangan sampai kalian pakai yang KW, karena kalau pakai yang ori itu lebih aman di HP-nya dan juga bikin baterainya tidak turun. Saya ini dari baru sudah 7 bulan, 8 bulanan nih HP-nya saya pakai, baterainya sekarang berkurang cuma 4%. Kenapa? Karena saya ngecasnya selalu pakai yang ori, dan saat dicas ini saya tidak pernah dipakai sambil ngecas gitu. Untuk kecepatan ngecas rata-rata ini speednya 0 sampai 80% itu sekitar 40 menitan. Lumayan cepat teman-teman, karena ini sudah menggunakan teknologi fast charging. Tapi ya gitu, kalau kalian ngecas usahakan jangan dipakai karena HP-nya bakal panas saat ngecas pakai fast charging. Dan yang selanjutnya adalah hal yang paling sangat saya suka, yaitu bagian kamera. HP ini menggunakan 3 kamera, masing-masing menggunakan resolusi 12 megapiksel. Dengan bukaan f1,5 itu lensa utama, dan lensa telefonnya f2,8, dan lensa ultra wide-nya sekarang 1,8 teman-teman. Jadi dengan bukaan yang besar, HP ini bisa menyerap cahaya lebih banyak dari luar. Kalian mau pakai foto dengan kondisi apapun, selama saya pakai HP ini tidak pernah gagal teman-teman. Hasilnya selalu bagus, selalu konsisten, nggak kekurangan cahaya, nggak kelebihan, nggak overexpose. Untuk kebutuhan saya ini udah cukup lah, dan nggak ribet juga, tinggal keluar dari kantong, point and shoot, langsung bagus. Dan ingat, meskipun ini 12 megapiksel, jangan disamakan ya teman-teman sama kamera Android yang 50 megapiksel, 100 megapiksel. Ingat, ini iPhone punya teknologi sendiri untuk menyempurnakan kameranya. Pixel yang besar itu bukan berarti HP-nya bakal lebih bagus teman-teman. Tes kamera belakang menggunakan iPhone 13 Pro Max. Ini bisa resolusinya sampai 4K 60 fps, tapi ini saya pakai Full HD aja sudah cukup. Ini 60 fps. Ini lensa utama, lensa ultra wide. Lensa ultra wide ini jauh lebih baik daripada seri sebelumnya teman-teman. Dan ini lensa zoom. Nah, ini fokusnya juga cepat ini. Kita fokus ke sini, pindah fokus sana. Mantap. Coba lari. Voice-nya juga jauh lebih baik. Woi. Ini saya tidak memakai gimbal ya. Oke. Bagus guys. Dan untuk kamera depan juga sama, ini bisa 4K 60 fps. Tapi saya lebih suka Full HD saja biar tidak penuh-penuhi memori. Nah, bagus guys. Nah, ini lebih cenderung fokus ke wajah daripada background. Oke, kita coba jalan. Jaraknya ini kurang lebih 1 meteran lah dengan tangan. Nggak sampai sih 80 cm. Suara saya harusnya bisa kedengeran sih. Kalau backlight gini, kalau gini lebih bagus. Usahakan cahayanya ada di depan kalian. Mantap. Tidak ada komplain untuk kamera.
Jadi kesimpulannya, apakah HP ini worth it untuk dibeli? Meskipun sekarang sudah keluar 14 Pro Max, bahkan bentar lagi ada 15 Pro Max, menurut pendapat saya pribadi masih worth it, asalkan kalian belinya dengan kondisi yang bagus dan usahakan garansinya masih ada, teman-teman. Karena ada beberapa kekurangan di HP ini. Yang pertama itu layarnya rawan banget kena green screen dan white screen. Jadi kalau kalian memakai HP ini agak was-was juga. Saran saya, kalau kalian tidak ingin kena green screen atau white screen, resolusi layarnya di downscale ke 60 Hz aja. Jadi HP-nya tidak terbebani oleh resolusi yang 120 Hz. Nah, untuk hal lain ini tidak ada komplain, masih bagus dan masih worth it untuk dibeli di tahun ini. Saya kira cukup segitu review dari saya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa komen, like, and subscribe yang pastinya. Dan jangan lupa di like buat kalian yang suka, dislike aja kalau nggak suka. Terima kasih, saya dan Hari pamit. Terima kasih. Ini saya pakai casingnya sampai gini guys, buluk banget sampai warna kuning. Ayo WhatsApp.